Kita mau serukan, kita mau berikan suara kita buat Tuhan kita. Sorak haleluya, terpujilah Engkau Tuhan. Tangguh ku lewati segalanya, Roh-Mu kuatkan dan teguhkanku, iman gantikan semua raguku, milik-Mu hidupku, kemuliaan bagi-Mu. Haleluya, terpujilah Tuhan. Haleluya, Tuhan Yesus baik. Haleluya, Tuhanku luar biasa, dulu sekarang selamanya. Ku lewati segalanya, Roh-Mu kuatkan dan teguhkanku, iman gantikan semua ragu. Ini hidup kami Tuhan, hidupku kemuliaan. Sorak haleluya, haleluya, terpujilah Tuhan. Haleluya, Tuhan Yesus baik. Haleluya, Tuhanku luar biasa, dulu sekarang selamanya. Haleluya, terpujilah Tuhan. Haleluya, Tuhan Yesus baik. Haleluya, Tuhanku luar biasa, dulu sekarang selamanya. Mari sama-sama berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Boleh Alpha Omega Church serukan lebih keras lagi, serukan haleluya, terpujilah Tuhan. Haleluya, Tuhan Yesus baik. Haleluya, Tuhanku luar biasa, dulu sekarang selamanya. Beri tepuk tangan bagi Tuhan kita. Amin. Kami mau serukan Tuhan, setiap kutuk hanya dipatahkan oleh nama-Mu Tuhan. Setiap sakit penyakit Tuhan dipatahkan hanya oleh nama-Mu Yesus. Nyanyikan bersama-sama. Setiap ikatan dihancurkan oleh nama Yesus, kutuk penyakit dipatahkan oleh nama Yesus. Sungguh berkuasa karya Yesus di salib. Karya-Mu megah saat Kau kalahkan maut. Kau di dalamku Tuhan, yang di dalamku, berkuasa di dalamku, lebih besar dari kuasa manapun. Tuhan yang di dalamku, berkuasa di dalamku, pertolongan-Mu nyata, mujizat-Mu nyata di hidupku. Kau di dalam kami Tuhan. Setiap ikatan dihancurkan oleh satu nama, oleh nama
sama-sama kita nyanyikan. Tuhan hadir di tempat ini, Kau diami dengan hadirat-Mu, bertatalah, berkatilah, berkaryalah Roh-Mu di sini. Engkau hadir bagi setiap hati kami, Tuhan. Kau singkirkan semua keburukan, semua kuasa gelap, karena ada Yesus. Kau diami dengan kebaikan, dengan kasih Tuhan, karena ada Yesus. Tuhan hadir di tempat ini, Kau diami dengan hadirat-Mu, bertatalah, berkatilah, berkaryalah Roh-Mu di sini. Sama-sama kita beri tepuk tangan bagi Tuhan kita. Haleluya, Kau singkirkan semua keburukan, semua kuasa gelap, karena ada Yesus. Kau diami dengan kebaikan, dengan kasih Tuhan, karena ada Yesus. Mari angkat kedua tangan kita bagi Tuhan. Tuhan hadir. Yes, Tuhan, Kau hadir bagi gereja
Aussie Jakarta, come on, 1 menit ke depan. Sorak-sorak tepuk tangan yang luar biasa bagi Yesus. Tuhan yang luar biasa, perkasa dan dahsyat. Oh, Shikiria la 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 la. Come on, lift up your hands. Angkat kedua tangan kita sekali lagi ke hadapan Tuhan bersama-sama. Mari naikkan doa, naikkan pujian, naikkan sembah. Yang berbahasa roh berdoa dengan bahasa roh sekali lagi bersama-sama. Penuhi ruangan ini dengan doa kita. Penuhi ruangan ini dengan atmosfer doa, iman percaya kita. Rohmu siri, kekuatanmu ya Tuhan. Terjadilah di sini. Jamalah kami dengan kuasa-Mu. Oh, syara la 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 la. Kiria la 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 la. Oh, kehadiran-Mu buat kami. How we need you, Lord. How we need you, Lord. Oh, you are welcome. You are welcome in this place. Syara la 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 la. Oh, how we need you, Lord. Sungguh kami perlu Engkau Tuhan. Mari angkat kedua tangan kita sama-sama ke hadapan Tuhan. Responi Dia. Let's take a moment to be intimate with Jesus. Ambil waktu untuk boleh intimasi dengan Yesus. Semua berdoa, jangan ada yang diam. Dia di sini buat setiap kita. He loves you. He cares about you. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. Thank you, Jesus. Kuasa-Mu, kuasa-Mu kami perlukan. Urapan-Mu di sini. Oh, how we need you, Lord. Bertatalah, bertatalah, bertatalah. You reign over us, oh God. Bertatalah. Boleh terus berdoa bersama-sama. Bertatalah atas setiap kami. You reign over us, oh God. Boleh sekali lagi kita adakan kedua tangan kita sama-sama ke hadapan Tuhan. Come on, responi Dia. Bertatalah, bertatalah. Berkatilah, berkatilah. Berkaryalah, berkaryalah.
berkaryalah Roh-Mu atas kami, ya Tuhan. Jesus, you reign over us. Kiria la 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 wasyanda la 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 la. Oh, rekiria la 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 wasyanda la 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 la. Kiria la 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 bawa nama sende de 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 de. Kiria la 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 nama nama seya. Tuhan hadir di tempat ini, Kau diami dengan hadirat-Mu, bertatalah, berkatilah, berkaryalah, Roh-Mu di sini. Tuhan hadir. Tuhan hadir di hati ini, di hati ini, Kau diami dengan hadirat-Mu, bertatalah, berkatilah, berkaryalah, Roh-Mu di sini, berkaryalah Roh-Mu di sini, berkaryalah Roh-Mu di sini, berkaryalah, berkaryalah Roh-Mu di sini. Sekali lagi tepuk tangan sorak-sorak yang luar biasa bagi Tuhan kita. Thank you Jesus. Terima kasih Tuhan. Bapak terima kasih. Terima kasih. Ketika Engkau bertata atas kehidupan kami. Semua kuasa, semua kegelapan itu tunduk di bawah kaki-Mu ya Tuhan. Dan hari ini kami boleh berdiri dengan bangga. Menyadari bahwa selalu ada kemurahan dan kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Kalau kami boleh sampai ada hari ini, itu semua karena kekuatan, karena kemurahan, karena kebaikan yang Tuhan kerjakan dalam setiap kehidupan kami. Dan kami yakin dan percaya ya Tuhan, rencana-Mu itu sangat indah buat kami. Kalau ada di antara kami yang hari ini gak bisa melihatnya, biar dengan hati yang percaya, dengan iman kami boleh terus memandang Yesus dan tahu bahwa Tuhan gak pernah punya maksud buruk buat hidup kami. Tapi Engkau selalu punya rencana yang indah, rencana yang luar biasa, rancangan damai sejahtera. Itu akan Engkau terus kerjakan terus dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Hari ini kami melanjutkan serial kami Bilioner. Berbicara atas semua kami. Kami berdoa untuk menangkap rema dan pesan-Mu hari ini buat semua kami. Supaya kami boleh terus dibangun menjadi pria, menjadi wanita yang makin hari makin serupa dengan Yesus. And ready to build and celebrate for the glory of God. Di dalam nama Tuhan Yesus yang diberkati dan siap diberkati lebih lagi, sama-sama kita berkata amin, amin. Kemana boleh kasih tepuk tangan yang luar biasa buat Tuhan kita. Sebelum kita duduk boleh say hi kanan kiri kita semua. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita akan sama-sama mendengarkan pengumuman dari media. Thank you Alpha Omega Church sudah memuji dan menyembah Tuhan dengan sangat luar biasa. What a powerful presence of God we just felt. Thank you untuk antusiasme Anda. Di Alpha Omega Church, we believe that we grow in community. Semua kita membutuhkan komunitas yang membangun, so jangan lupa untuk tetap hadir dan terlibat dalam setiap pertemuan komsel Anda. Kalau Anda belum berkomsel, hubungi kami di nomor ini, supaya kami bisa membantu menyalurkan Anda ke sebuah grup. Berikut ini ada informasi yang baik untuk kita perhatikan. Setiap minggu akan ada ibadah Joy AOC Jakarta jam 10.30 di ruangan Joy. Jangan lupa Mami and Daddy untuk mengajak putra-putrinya untuk join dan ibadah bersama-sama.
Untuk teens usia 12-15 tahun, AOC Jakarta akan mengadakan ibadah teens secara onsite setiap hari Minggu jam 11 di ruangan teens. Jangan lupa ajak teman dan saudara kalian semua. Mari kita siapkan diri kita untuk diinspirasi pesan yang akan sangat membangun kehidupan kita. Enjoy the rest of the service. God bless. Tepuk tangan yang luar biasa sekali lagi buat Tuhan kita. Besok 2 lagu itu akan dirilis di semua digital platform. So Anda bisa akses dan bisa bagikan ke semua kawan-kawan dan keluarga kita dan siapapun yang bisa diberkati lewat 2 lagu tersebut. Nah hari ini Bapak Ibu Saudara sekalian, sebelum kita membahas tentang pesan firman Tuhan, kita diberi kesempatan untuk boleh membawa persembahan kita kepada Tuhan. Tapi sebelum kita membawa persembahan kita kepada Tuhan, saya selalu mengingatkan bahwa di AOC kita nggak pernah kepingin memaksa orang dan jangan memberi karena rasa terpaksa. Tapi memberilah karena kita tahu bahwa Tuhan mengasihi kehidupan kita dan Dia selalu terlebih dulu memberkati hidup kita. Ada sebuah ayat yang saya ingin bacakan kepada kita semua dari Markus pasal yang keempat. Dari Markus pasal yang keempat ayat yang ke-27 sampai ayat 28. Kalau Anda bisa lihat di layar, Anda boleh baca sama-sama dengan saya. Markus 4 ayat 27 sampai ayat 28. Lalu pada malam hari ia tidur dan pada siang hari ia bangun. Dan benih itu mengeluarkan tunas, dan tunas itu makin tinggi. Bagaimana terjadinya tidak diketahui orang itu. Bumi dengan sendirinya mengeluarkan buah, mula-mula tangkainya, lalu bulirnya, kemudian butir yang penuh isinya dalam bulir itu. Perhatikan kata-kata ini saudara, bagaimana terjadinya tidak diketahui orang itu. Boleh kita ucapkan sama-sama 2, 3, bagaimana terjadinya tidak diketahui orang itu. Sekali lagi ya, 2, 3. Bagaimana terjadinya tidak diketahui orang itu. So minggu lalu dalam pesan persembahan saya ngingetin kepada kita bahwa pertumbuhan itu datang dari Tuhan. Semua hal yang kita kerjakan, semua hal yang kita pegang, semua hal yang kita lakukan, selalu percaya dan tahu bahwa yang namanya perkembangan, pertumbuhan itu datangnya dari Tuhan. Karena saya menemukan banyak kenyataan di sekitar kita, di area pekerjaan, di area usaha. Berapapun modal yang kita punya, sebesar apapun duit yang bisa kita bakar dan gelontorkan, yang namanya pertumbuhan itu sesuatu yang ilahi, sesuatu yang datang dari atas. Nah oleh sebab itu kalau kita ngelihat Bapak Ibu, ayat ini dia bilang gini, malam hari ia tidur, orang yang menabur benih itu tidur. Siang hari ia bangun, benihnya mengeluarkan tunas. Bagaimana terjadinya nggak ada yang tahu. Sama halnya dalam banyak area dalam kehidupan kita, kadang kita pikir-pikir ya kalau Anda ngelihat keberhasilan atau Anda ingat momen-momen kemenangan, lalu kita noleh ke belakang. Gimana terjadinya? Seringkali kadang kita pikir mungkin itu dengan kekuatan kita. Padahal sebetulnya pertumbuhan, perkembangan, itu semua terjadi karena Tuhan yang mengerjakannya buat kita. Kenapa saya ingin Anda ingat ayat ini dan baca ayat ini? Supaya kita semua yang bekerja, supaya kita semua yang berkarya, supaya ketika kita membawa persembahan kita pun, kita sadar bahwa Tuhan itu sumber. Dia itu kekuatan. Dia yang mengerjakan banyak hal-hal yang mustahil dalam kehidupan kita. Bahkan sampai hari ini ada pintu yang harus Dia tutup untuk melindungi kita. Ada pintu yang harus Dia buka untuk membiarkan kita masuk ke sana. Tapi selalu ingat bagaimana terjadinya tidak diketahui orang. Karena Tuhan itu sumber segala-galanya buat kita. So waktu kita membawa perpuluhan persembahan kita hari ini, saya ingin Anda membawanya dengan rasa ini. Dengan rasa dan yakin tahu bahwa Tuhan kau sumber. Pertumbuhan, perkembangan, kemajuan hidup saya itu ada di tangan Tuhan. Bukan karena kekuatan kami,
tapi karena Tuhan itu kekuatan bagi kehidupan kita semua. Mari kita siapkan persembahan kita, kita berdoa bersama. Tuhan, terima kasih buat hari yang sungguh luar biasa. Kalau kami boleh berdoa, memuji, menyembah, mengagungkan Tuhan, memohon, meminta, bahkan bersyukur kepada Tuhan. Dan hari ini kami diberi kesempatan memuji Tuhan lewat persembahan keuangan kami. Kami tahu ya Tuhan, kami percaya Engkau itu sumber. Engkau yang mengerjakan banyak hal, bahkan ketika kami tidak melihatnya sekalipun. Tuhan melakukan perkara demi perkara ajaib buat kehidupan kami. Engkau membuka pintu, Engkau menutup pintu buat kami. Karena Engkau tahu rencana yang terbaik buat kami. Dan hari ini kami bawa persembahan dan perpuluhan kami tahu ya Tuhan. Bahwa lewat taburan kami semua, biar gereja kami, komunitas kami, terus menjadi jembatan bagi orang yang gak sempurna, orang yang berdosa, siapapun kami Tuhan. Boleh terus dibangun lewat komunitas kami. Dan orang-orang di sekitar komunitas kami, sekitar gereja kami. Mereka juga dibangun dan diberkati oleh setiap kami ya Tuhan. Terima kasih, kami siap menabur dengan sukacita. Dan semua yang siap menabur dengan sukacita sama-sama kita berkata, amin, amin. Asher, please and thank you. Praise God. Thank you buat setiap persembahan kita semua. Bapak Ibu Saudara sekalian, hari ini kita masuk dalam serial lanjutan kita Bilioner. Boleh kita ucapkan sama-sama 2, 3, Bilioner. Dan minggu lalu kita membahas ya tentang pentingnya kita menata, kita mengelola, dan terus mengandalkan Tuhan di area keuangan kita. Dan hari ini saya ingin mengajak kita semua merenungkan tentang bagian yang kedua, yaitu kerja Kyros sebagai Kyuda. Boleh kita ucapkan sama-sama 2, 3, kerja Kyros sebagai Kyuda. Nah saudara, kalau Anda pertama kali di serial Bilioner, setiap tahun itu kita bikin serial Bilioner. Tujuannya bukan kaya miskin, bukan itu ya, bukan berapa banyak uang atau sedikit uang. Tapi bagaimana kita sehat dan seimbang di area mendapat, mengelola, mendapat, mengelola, dan memberi. Kita sehat. Kenapa? Karena kalau gereja hanya ngajari memberi, nanti orang-orangnya nggak bisa lihat keberjayaan atau bahkan nggak bisa mengelola dengan baik. Kalau hanya diajari mengelola tanpa memberi, nanti juga akan jadi kikir dan pelit semua. Ya, kalau hanya diajari mendapat terus, nanti lama-lama akan jadi orang yang serakah dan greedy semua. So, harus seimbang antara mendapat, mengelola, dan memberi. Nah, oleh sebab itu minggu lalu kita juga membahas tentang 5 area bagaimana kita menata keuangan kita dengan baik kalau kita mau lihat area keuangan kita sehat. Nah, hari ini kita akan sama-sama melihat tentang kerja keras bagai kuda. Banyak di antara kita itu kalau Sabtu kita happy karena kita merasa lega gitu ya. Waduh, paling enggak bisa istirahat, paling enggak kita bisa rest, kita menanggalkan beban capeknya pekerjaan kehidupan kita. Lalu mindset kita akhirnya terbentuk gini, kalau Senin, kalau Selasa, kalau Rabu, maka itu beban tanggung jawab kehidupan itu rasanya ditumpukkan semua di atas pundak kehidupan kita. Lalu banyak di antara kita nggak jarang yang bermimpi gini, enak ya kalau suatu hari kita itu bisa duduk santai-santai gitu tapi uang masuk terus. Ya, semua ada yang pernah mikir gitu, ada yang berharap kayak gitu saudara ya. Wah, pokoknya kita bisa duduk enak, santai-santai, uang masuk terus. Ya pokoknya hati-hati, permisi ya, jangan sampai nanti doanya harus jelas. Kalau mau kayak gitu harus jelas, jangan sampai nanti salah doa terus jadi, mohon maaf, jadi penjaga toilet kan juga. Duduk, duit datang. Yang penting jangan kayak gitu. Ya kan? Nah, banyak di antara kita tuh merasa kalau wah pekerjaan itu sebuah beban yang membuat kita stres, yang membuat kita capek. Dan gak salah karena gini, mungkin generasi sebelum kita itu mencontohkan, memasukkan cara hidup, contoh hidup, psikologi, pekerjaan dengan cara gini. Kalau Senin sampai Jumat itu stres, marah, teriak. Pokoknya kata-katanya buruk terus, jelek terus kalau lagi kerja. Membuat banyak orang di generasi makin hari makin kesini melihatnya gini, wah kerja itu berat ya, kerja itu susah ya.
My dad, my mom kalau kerja itu sampai jelek, sampai marah-marah, rasanya hidup ini kayak wah nggak enak banget gitu. Nah akhirnya banyak orang menyalahartikan tentang pekerjaan. Dan gak salah lagi, banyak orang mungkin yang merasa gini, yang mungkin dipikir ngerti Alkitab gitu. Dia bilang ini, tahu gak, Adam dan Hawa dulu aja di Taman Eden itu paradise loh. Mereka tuh gak ngapa-ngapain, menikmati gitu. Makanya begitu kita, kalau Anda search ya, #paradise gitu. Kebanyakan nanti isinya itu apa? Tema-tema liburan. Ya kan, orang duduk, orang santai, orang menikmati, living in paradise. Dalam pemikiran itu kayak gitu. Kalau Anda cari #living in paradise, kebanyakan itu temanya pokoknya liburan, gak ada kerja-kerjanya. Karena pemikirannya adalah gitu, kalau kerja itu stres, berat, beban, lelah, pokoknya yang jelek-jelek lah gitu. Tapi kalau living in paradise itu gak ngapa-ngapain, nanti menikmati kehidupan. Dan diharapkan uang masuk sendiri gitu. Padahal kalau kita ngelihat kenyataannya, ya, ketika kita buka di Alkitab kita, membawa kita ke poin yang pertama. Apa benar sih bahwa hidup ini kayak living in paradise? Hanya sekedar kayak kita tuh liburan, santai-santai, dan bahkan gak ada beban, gak ada tanggung jawab. Apa benar hidup itu kayak gitu? Yang pertama yang perlu kita lihat sama-sama, dan saya nanti ingin kita fokus di Kejadian pasal yang kedua. Yang pertama yang akan kita lihat, how God designed us. Boleh kita ucapkan sama-sama 2, 3. How God designed us. Bagaimana Tuhan mendesain kita. So, setiap kali kita ngelihat dari kitab Kejadian, apa yang terjadi di mula-mula, seringkali Tuhan itu bawa pattern tersebut sampai nanti di perjanjian baru. Ya, termasuk bagaimana awalnya Tuhan adalah Tuhan yang kreatif, God the Creator, itu terus terbawa dalam kehidupan kita. Bahkan kalau kita ngelihat ketika Tuhan menciptakan manusia, ada pattern. Waktu Tuhan taruh manusia di Taman Eden, ada pattern. Nah ketika kita ngelihat pattern ini, maka kita sadar bahwa dari sejak awal waktu Tuhan ciptakan manusia itu bukan untuk ketakutan dengan pekerjaan, bukan ketakutan dengan yang namanya tugas dan tanggung jawab, bukan terbeban dengan yang namanya pekerjaan dan tanggung jawab kita, tapi justru perhatikan ini dalam Kejadian 2 ayat yang ke-15, setelah Tuhan ciptakan manusia. Setelah Tuhan ciptakan manusia, Kejadian 2 ayat yang ke-15, ayatnya bilang gini, Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam Taman Eden. Nah, Taman Eden ini tugasnya untuk ngapain? Ternyata not only he is living in paradise. Bukan cuma dia tinggal dan hidup di paradise, tapi di Taman Eden ada tugas dan tanggung jawab. Perhatikan kata-kata apa buat Adam dan Hawa untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Boleh kita ucapkan 2 kata-kata ini, 2, 3, mengusahakan dan memelihara. Sekali lagi dengan suara yang keras, 2, 3, mengusahakan dan memelihara. Jadi dari sejak awal, manusia pertama enggak diciptakan hanya untuk living in paradise. Ini yang seringkali konsepnya kita salah. Oh enak ya mereka di Taman Eden menikmati keindahan, hijau, suara air bergemericik, ada batu-batu permata, batu-batu mahal, batu-batu yang luar biasa. Enak ya hidupnya itu kayak dipenuhi dengan kemewahan dan kenikmatan. Tapi sejak dari awal ternyata Tuhan tempatkan manusia di Taman Eden tujuannya untuk ini. Mengusahakan dan memelihara. Mengusahakan dan memelihara. Nah mungkin Anda tanya gini, kira-kira waktu zaman itu, ini di zaman kuno banget. Belum ada peradaban manusia, belum ada modernisasi peradaban. Orang di zaman seperti itu walaupun digambarkan sangat kuno di Taman Eden, kira-kira itu mereka ngapain ya? Mengusahakan dan memelihara. Kan semua udah diciptakan oleh Tuhan, kan semua udah disediakan oleh Tuhan. Saudara mau tahu di ayat yang ke-20 diperdetail. Di ayat yang ke-20 dari Kejadian yang kedua, mungkin ini ayat yang kadang kita lewatin, kita asal baca. Tapi coba renungkan kata-kata ini. Manusia itu di ayat yang ke-20 memberi nama kepada segala. Boleh ucapkan sama-sama dengan saya 2, 3 kata-kata segala. Ternak, kepada burung-burung di udara, dan kepada segala binatang hutan. Saudara, memberi nama segala ternak,
semua burung di udara, dan segala binatang hutan. Kelihatannya kalau kita baca sekilas, ya kan saya udah tahu itu singa, itu harimau, itu ular, itu buaya, itu apa, karena udah ada namanya. Kalau kita yang harus memberi nama, kira-kira gimana? Saya kasih contoh, ada seorang yang saya kenal, dia ini punya keahlian khusus. Bahkan mungkin satu di antara 10.000, satu mungkin di antara 20.000 orang. Hidungnya dia itu bisa mencium, udah disekolahkan, udah ditrain, mencium 8.000 bau-bauan. Dia kerja di Singapura, perusahaan ini memastikan satu orang ini tidak boleh sakit. Jadi dia difasilitasi, dipastikan happy, dipastikan dia senang. Itu real story. Sesuatu ketika saya lagi di Kanada ketemu sama dia. Loh, mau kemana sih? Iya lagi mau naik cruise. Terus suaminya bilang, ini nggak boleh sakit ini aset ini buat perusahaan. Karena apa? Karena hidungnya bisa mencium 8.000 macam bau. Kalau dia ke Indonesia, dia selalu kontaknya, komunikasinya itu dengan perusahaan-perusahaan kayak Wings, Indofood, semua yang berbau-bau kayak ada bau shampoo, bau sabun, bau apapun, 8.000 itu dia bisa bau. Saudara bisa membayangkan, berapa banyak orang punya keahlian untuk mencium 8.000 bau. Saya tahu kita semua bisa membau satu bau, bau kentut. Kita expert ya, bau apa ini ya? Buka jendelanya, marah-marah karena bau kentut. Tapi bayangkan, berapa banyak orang bisa punya penciuman 8.000 bau dari hidungnya. So you can imagine apa yang dilakukan oleh Adam dan Hawa di momen itu. Kejadian 2, ayat yang ke-20 yang seringkali kita nggak pernah pikirkan, kita nggak pernah bayangkan, kita pikir oh they are living in paradise. No, they are not only living in paradise, tapi mereka juga ini mengusahakan dan memelihara. So, bisa membayangkan mereka itu harus kasih nama setiap jenis ternak yang ada, bahkan termasuk yang di udara. Saya membayangkan kalau yang di udara gimana caranya? Tangkepnya aja susah. Mancingnya aja untuk turun itu susah. Kok bisa ada jutaan jenis spesies binatang yang terbang di atas sana ada namanya. Termasuk semua yang ada di hutan, bahkan mungkin yang sampai mikro sekalipun, itu kok bisa diberi nama. Saudara membayangkan ternyata kalau kita pikir-pikir sejak kejadian 2 ayat yang ke-20, mereka nggak hidup leha-leha. Mereka nggak cuma hidup santai-santai gitu. Tapi ketika Tuhan tempatkan mereka dalam fasilitas yang begitu luar biasa indahnya, di situ mereka juga dapat tugas dan tanggung jawab. Mengusahakan dan memelihara taman itu. Jadi waktu Tuhan menciptakan kita semua, dia nggak ciptakan kita hanya untuk diem-dieman. Hanya untuk santai-santai, untuk nggak ngapa-ngapain, bukan itu. Karena makin kita diem, makin kita nggak ngapa-ngapain, makin hidup kita akan jadi tumpul. Tapi semakin kita ini mengusahakan sesuatu, memelihara sesuatu, mengerjakan sesuatu, oh Tuhan membuat hidup kita berkembang. Justru kita menemukan arti, kita menemukan gambar Tuhan dalam kehidupan kita menemukan tujuan Tuhan dalam kehidupan kita menemukan rencana Tuhan dalam kehidupan kita menemukan pembentukan karakter Tuhan dalam hidup kita saat kita kerja, saat kita berbuat sesuatu, saat kita berkarya. Nah sehingga perlu kita semua pegang kata-kata ini, bekerja bukanlah beban. Bekerja adalah kesempatan yang Tuhan beri untuk saya berkarya dan untuk hidup saya bermakna. Boleh kita ucapkan sama-sama 2, 3. Bekerja bukanlah beban. Bekerja adalah kesempatan yang Tuhan beri untuk saya berkarya dan hidup saya bermakna. So, di momen ketika kita membahas tentang bilioner ini, salah satunya ketika kita membahas tentang area mendapat, area menerima. Pasti kalau kita mau mendapat atau kita mau menerima, temukan gambaran dari Kejadian 2. Yes, mereka difasilitasi dengan tempat yang begitu indah. Tapi jangan lupa, di situ juga ada tugas dan tanggung jawab. Kadang kita kepinginnya cuma gini, kepingin punya fasilitas yang luar biasa. Tapi kita lupa melakukan tugas dan tanggung jawabnya juga akan jadi lebih besar. Nah oleh sebab itu kita berharapnya gini, ayo yang kerja, yang berkarya,
Baik itu kita pengusaha, kita profesional, kita kerja bersama orang, kita pedagang, kita guru, kita ibu rumah tangga, apapun area kita. Pastikan ketika kita melihat pekerjaan kita itu bukan jadi sebuah beban. Tapi justru kita sadar, wow, bahwa lewat kehidupan kita, lewat apa yang kita lakukan, Tuhan justru beri kita kesempatan untuk berkarya dan hidup kita bisa bermakna. So mungkin Anda pikir gini, tapi kok enak ya Pastor Elisa hari-hari ini tuh orang ngomongin financial freedom. Setuju ya saudara, banyak di antara kita itu seringkali dengar, wah nih kawan gua ini udah financial freedom, udah gak perlu ngapa-ngapain, hidupnya enak terus gitu kan. Saudara mau tahu gak, seringkali orang menggambarkan financial freedom. Kalau saya boleh bahas sedikit ya. Salah satu contohnya financial freedom yang diharapkan oleh orang. Dan saya ngelihat beberapa kenyataan, beberapa kawan, beberapa keluarga, orang-orang yang saya tahu gini, oh financial freedom artinya gini, mereka udah punya sebuah pos, ya, akun di bank, di mana pos akun di bank ini bunganya aja bisa menghidupi mereka. Ya, Anda nangkep maksudnya ya, ada pos dana di akun bank, misalnya ada satu keluarga yang udah berapa puluh M, ada satu keluarga lain yang udah berapa ratus M. Bahkan ada satu keluarga yang udah gini, udah nyiapin pos akun di bank atau deposito buat setiap anak-anaknya hidup financial freedom. Itu ada kenyataan. Di sekitar kita ada orang-orang yang sudah menjalankan kehidupan kayak gitu. Tapi saudara mau tahu, perhatikan ini. Walaupun mereka udah punya posnya di akun di bank, di mana hanya dari bunganya saja mereka bisa hidup setiap bulan, tahu nggak? Orang-orang yang disebut dengan harapan, bisa punya financial freedom dan lain sebagainya. Mereka pun terus memikirkan untuk apa? Invest sini, invest sana, coba sini, coba sana, bangun ini, bangun itu. Semua mereka nggak ada yang diem aja. Oleh sebab itu bisa membayangkan nggak sih kalau orang diem aja dan nggak mau ngapa-ngapain. Itu bukan cara Tuhan mendesain kita dari awal. Tapi dari sejak awal Tuhan desain manusia, dia sudah desain kita untuk ini. Mengusahakan dan memelihara. Mengusahakan dan memelihara. Boleh ucapkan dua kata-kata ini, 2, 3. Mengusahakan dan memelihara. Artinya di setiap area yang Tuhan titipkan nama kita. Jangan lihat itu sebagai beban. Tapi lihatlah bahwa itu kesempatan. Tuhan buat kita bisa berkarya dan hidup kita bermakna. Nama Tuhan dipermuliakan oleh hidup kita semua. Kemudian yang percaya kasih tepuk tangan yang luar biasa buat Tuhan kita. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara sekalian, yang bisa kita pelajari hari ini adalah gini. Don't just do what you love. Boleh kita ucapkan sama-sama 2, 3. Don't just do what you love. Jangan hanya lakukan apa yang kamu suka. Yes, ada banyak motivator di era 90-an atau 2000-an ya, kebanyakan mereka itu ngomong gini, hari-hari ini udah banyak berubah. Motivator di zaman awal-awal 90-an akhir atau 2000-an awal tuh ngomongnya gini, do what you love, do what you love. Lakukan apa yang kamu suka aja, lakukan apa yang kamu suka aja. Yang which is dipikir-pikir waktu itu ya ada benernya. Tapi kalau ditarik makin hari makin ke sini, nggak semua kita dapat kesempatan bisa ngelakuin apa yang kita suka. Itu kenyataan kehidupan. Nggak semua kita dapat kesempatan untuk ngelakuin apa yang kita suka. Bahkan ada banyak di antara kita yang harus melakukan hal-hal yang kadang kita nggak suka, tapi kita harus melakukan itu sebagai wujud tugas dan tanggung jawab hidup kita. So poin yang kedua adalah gini, jangan hanya melakukan apa yang kita suka aja. Karena kalau kita hanya berpikir, I just want to do what I love, I just want to do what I like, akhirnya kita akan jadi orang yang nggak pernah konsisten. Kita akan jadi orang yang nggak bisa tekun dalam kehidupan kita. Kita akan jadi orang nggak bisa punya komitmen dalam kehidupan ini. Karena nanti bentar-bentar, what I like has changed. Apa yang saya suka udah berubah. Apa yang saya cintai udah berubah. Apa yang saya mau udah berubah. Itu yang membuat hidup kita nggak pernah bisa konsisten, nggak bisa tekun, nggak bisa punya komitmen. Nah, oleh sebab itu yang namanya pekerjaan itu bukan sekedar melakukan apa yang kita suka. Tapi selalu yang namanya pekerjaan itu ada unsur usaha dan tanggung jawab. Makanya dari sejak awal saya nggak tahu kalau Adam sama Hawa ditanya, kamu kira-kira mau nggak ada di Taman Eden? Jawaban dia pasti apa? Yes, I want.
Tapi begitu dia dikasih tahu gini, mau nggak kamu kasih nama semua binatang yang ada di sana? Mungkin dia mikir. Tapi karena mereka udah ditempatkan, lalu Tuhan apa? Kasih tugas dan tanggung jawab sama mereka. Akhirnya mereka harus melakukan itu. Dan mereka harus mengerjakannya. Demikian juga dalam kehidupan kita semua Bapak Ibu. Ketika ada hal yang mungkin kita nggak selalu suka. Ada pekerjaan yang harus kita kerjakan lalu mungkin nggak selalu sesuai dengan kuliah kita. Nggak selalu sesuai dengan passion kita. Tapi somehow kita harus melakukannya. Bapak Ibu Saudara sekalian, kenapa nggak coba dulu, kerjakan dulu dan lakukan dengan tanggung jawab dalam kehidupan kita semua. So saya kepingin cerita, kalau mungkin ada di Duku Kupang, di AOC Duku Kupang ada seorang ibu namanya Ibu Wulan. Ibu ini dari keluarga yang sangat sederhana. Dia belajar dari sebuah perusahaan untuk kerja, dari kerja biasa, dari seorang admin biasa. Apakah kalau dia ditanya, is this what you love to do? Kalau bisa saya nggak jadi admin, kalau bisa saya punya perusahaannya, kan gitu. Iya kan? Kebanyakan kan kita gitu. Is this what you love to do? Ya pastinya enggak lah. Kalau bisa dia yang punya perusahaannya, kan gitu. Ternyata dimulai dari admin biasa, dia kerjakan dengan baik, Terus dia punya owner atau bos perusahaan itu ada di Papua. Nah pelan-pelan lewat berjalannya tahun, ini mengerjakan hal yang gak dia suka loh sebetulnya. Bukan area yang dia mau. Tapi dengan tekun, dengan tanggung jawab, dengan kejujuran dia kerjakan. Singkat cerita aja saudara, lewat beberapa waktu, lewat beberapa tahun. Hari ini dia kepala cabang yang ada di Surabaya. Dimulai dari apa? Sesuatu yang gak dia suka. Hari ini dia kepala cabang yang ada di Surabaya. Semua barang datang, semua barang kirim, semua barang masuk kontainer, semua barang masuk lewat kapal. Itu semua dia yang ngurus untuk Surabaya sampai Papua. Dimulai dari sesuatu yang mungkin bukan favoritnya dia, bukan passionnya dia. Tapi Tuhan itu bisa melihat setiap hal yang kita lakukan. Bahkan yang kita pikir, God saya nggak suka ini. Saya nggak senang bagian ini. Tapi kalau kita kerjakan dengan tekun, dengan setia, yang reward bukan hanya sekedar bos kita. Yang reward itu adalah Tuhan yang lihat apa yang kita lakukan buat Tuhan di pekerjaan kita. Oleh sebab itu yang kedua, jangan hanya sekedar do what you love. Yes of course dalam perjalanan ini kita harus berhikmat. Tapi jangan tetap berpikiran sempit. Anda nangkep maksudnya ya? Berhikmat itu penting. Tapi jangan juga berpikiran sempit. Teruslah berjalan. Kalau memang Tuhan menempatkan kita di area di mana kita berada, lakukan dengan tanggung jawab. Karena yang akan memberikan kita upah itu bukan hanya bos atau orang yang lihat kita kerja. Tapi Tuhan itu memandang dan dia hidup. Dan dia mengerjakan karya yang luar biasa buat setiap kita. Yang ketiga, ketika kita kerja Bapak Ibu Saudara sekalian. Bloom where you are planted. Bloom where you are planted. Boleh kita ucapkan sama-sama? 2, 3. Bloom where you are planted. Nah, ketika kita membahas tentang berkembang di tempat kita ditanam. Saudara mau tahu nggak? Ada cerita yang akan menolong kita untuk memahami berkembang di tempat area kita tertanam itu penting. Karena di Alkitab ternyata diceritakan begitu banyak cerita orang berkembang di tempat mereka ditanam. Salah satu contohnya Bapak Ibu Saudara sekalian adalah orang bernama Yusuf. Yusuf itu usia 17 tahun dia dijual sama saudara-saudaranya. Ya. Dia dijual sama saudara-saudaranya, dia dijual kemana? Ke Mesir. Ke negeri yang dia nggak pernah tahu, ke negeri yang dia tidak pernah ke sana, bahkan negeri asing, tempat asing sangat muda, belia, remaja, nggak punya pengalaman apapun. Sampai dia di Mesir, ini yang saya sampai kadang tanya gini, Tuhan, kok Tuhan nggak kasih cerita prosesnya? Kok Tuhan nggak ceritain detailnya? Kok enak aja ceritanya dipercepat gitu kan. Nanti kita semua ini kepinginnya instan gitu loh. Saya kepingin instan, Anda kepingin instan. Semua orang nanti jadinya kepingin instan. Karena apa? Begitu dia dijual sampai di Mesir. Cerita singkatnya apa? Tiba-tiba dia jadi orang kepercayaan Potifar. Orang kedua di rumah Potifar. Si bangsawan ini. Orang pembesar ini. Iya kan? Ceritanya cepet banget. Buat kita seringkali ketika kita baca, wih enak ya dari habis. Bisa memainkan orang dijual itu budak. Budak itu paling bawah, paling rendah di level ekonomi. Nggak punya uang, nggak punya apa-apa. Tapi kok tiba-tiba dia
Orang kedua di rumah Potifar. Tapi dari sini saya belajar, oh iya ya, ternyata penting banget buat orang untuk bloom where you are planted. Berkembang dimanapun kita ditanam. Karena gini saudara, pada akhirnya kita semua yang kerja, Anda yang melakukan apapun yang kita kerjakan, dimanapun area kita, posisi kita kerja ikut orang sekalipun. Ada yang namanya unsur ini saudara. Saya percaya banget Tuhan akan bawa kita semua kepada titik ini. You are favored by God, you are favored by man. Kita akan dikasih kemurahan sama Tuhan, kita juga akan dikasih kemurahan oleh manusia. Nah tapi untuk menjadi posisi kedua, yang saya lihat gini, yang namanya tangan kanan, yang namanya orang kedua, itu kerjanya pasti 24 jam. Benar saudara ya? Jarang banget loh kalau orang yang wah nomor 2, tangan kanan, ini orang pentingnya Pak ini, orang pentingnya Pak itu, jarang banget dia santai-santai. Ditelepon berangkat. Dipanggil datang, disuruh dia terbang. Hampir 24 jam kerjanya. Jadi saya bisa ngelihat ternyata orang yang bernama Yusuf ini dia tuh blooming where he is planted. Dia tuh berkembang di mana dia ditanam. Dari waktu demi waktu ternyata dia bukan hanya dapat favor by God, dia juga disukai loh sama orang yang mungkin disebut bosnya waktu itu. Favored by man. Tapi tiba-tiba dia difitnah. Tapi saya kepingin lihat Anda, lihat cerita ini lagi. Udah difitnah kan? Sama istrinya Potifar. Masuk penjara. Begitu dia masuk penjara, saudara mau tahu. Lagi-lagi, he is blooming where he is planted. Dia berkembang lagi di tempat di mana dia ditanam. Bisa memainkan di penjara. Tapi di penjara dia disebut sebagai ini, orang yang dicintai kepala penjara. Anda nangkep ya? Di penjara pun dia bisa disebut sebagai orang yang dicintai oleh kepala penjara. Man, he is blooming where he is planted. Nah dari sini saya tuh ngelihat Tuhan bisa gak sih kasih spirit ini ke kita semua hari ini yang mendengarkan dan lagi belajar. Supaya apapun yang kita berbuat, apapun yang kita kerjakan, apapun area yang kita lakukan, we are blooming where we are planted. Pastinya dong kalau Yusuf ditanya, Yusuf kamu suka nggak ada di penjara? Siapa yang suka ada di penjara? Is this what your passion? Is this what you love to do? Gitu. Dia mungkin datang ke seminar tentang kayak doing what you love to do, pasti dia akan nggak, gue di penjara, lu ngomongin apa gitu. Pasti dalam pikirannya nggak connect gitu. Saya ini di penjara ngomong apa sih orang ini? Tapi di penjara pun dia tetap bisa menjadi orang kesayangan kepala penjara. Nah oleh sebab itu yang perlu kita pelajari, yang perlu kita ambil spiritnya adalah gini. Bagaimana kita itu berkembang di area yang Tuhan tanam kita. Jadi kita nggak hanya kerja semaunya sendiri, sesuka hati, seenaknya sendiri. Tapi dimanapun kita berada, kita ini bisa blooming where you are planted. Karena sekali lagi tempat di mana kita kerja, kerjaan kita, usaha kita, area kita, bidang kita. Itu tempat Tuhan mau berkarya, dan dia membuat hidup kita berdampak lewat setiap hal yang kita lakukan. Dan yang terakhir, yang keempat Bapak Ibu Saudara sekalian. Kalau saya boleh ajak Anda sadari, yang keempat. Bahwa pekerjaan kita, apapun yang kita lakukan, itu adalah panggung pertunjukan Tuhan. Boleh kita ucapkan sama-sama, 2, 3, panggung pertunjukan Tuhan. Sekali lagi pekerja bukan beban. Ketika kita ngelihat Senin kita, minggu depan kita banyak tantangan yang harus kita selesaikan. Banyak urusan yang harus kita beresin. Boleh nggak kita sama-sama ngelihat bahwa pekerja itu bukan beban. Tapi pekerja adalah kesempatan yang Tuhan beri untuk kita berkarya dan hidup kita bisa bermakna. So, kalau kita punya pekerjaan, apapun itu kerjaannya, Anda harus sadar bahwa itu adalah panggung pertunjukan Tuhan. Boleh ucapkan sama-sama, 2, 3, panggung pertunjukan Tuhan. Saya sadar bahwa setiap area yang Tuhan percayakan dan titipkan kepada saya itu adalah panggung pertunjukan Tuhan. So, kita semua perlu melihat apa yang kita kerjakan, apa yang kita lakukan, talenta yang Tuhan titipkan, mina yang Tuhan titipkan kepada kita, itu adalah panggung pertunjukannya Tuhan. Banyak orang akhirnya cuma merasakan, Tuhan masa kerjaan saya cuma kayak gini gitu. Hidup saya itu cuma kayak gini gitu. Hati-hati loh saudara. Nanti kita jangan-jangan seperti orang yang terima 1 mina,
Lalu kita nggak bersyukur, lalu kita bilang gini, Tuhan ini Tuhan yang jahat. Padahal yang 2 bisa jadi 4, yang lain bisa jadi banyak. Itu sama Tuhan dibilang apa? Kamu ini loh setia. Kamu berdagang, kamu bekerja. Justru yang bekerja dipuji. Yang cuman komplain, yang cuman ngeluh, yang cuman bilang, masa cuman kayak gini Tuhan hidup saya? Masa cuman segini Tuhan yang saya terima? Masa cuman ini yang saya punya dalam hidup saya? Yang ngeluh justru malah disebut gak setia. Oleh sebab itu setiap panggung yang Tuhan titipkan, Anda harus punya confident. Bahwa panggung yang Tuhan titipkan sama kita itu adalah panggung pertunjukannya Tuhan. Setiap pekerjaan, setiap platform yang Tuhan titipkan sama kita itu adalah panggung pertunjukannya Tuhan. Dari mana Pastor Elisa? Coba kita lihat dalam Lukas pasal 5 ayat yang pertama sampai ayat yang ketiga. Lukas 5 ayat yang pertama sampai ayat yang ketiga. Pada suatu waktu Tuhan Yesus berdiri di pantai Danau Genesaret. Banyak orang berdesak-desakan untuk mendengar berita Allah. Tuhan Yesus melihat 2 perahu di pantai itu. Nelayan-nelayannya sudah turun dari perahu-perahu dan sedang mencuci jalan mereka. Lalu ini perhatikan, Yesus naik ke salah satu perahu, yaitu perahu Simon, lalu menyuruh Simon mendorong perahunya itu sedikit jauh dari pantai. Perhatikan kata-kata ini. Yesus duduk di dalam perahu itu dan mengajar orang banyak. Coba tangkap gambar ini, boleh kita ucapkan sama-sama kata-kata ini 2, 3. Yesus duduk di dalam perahu itu dan mengajar orang banyak. Setiap platform yang Tuhan titipkan sama kita, jenis pekerjaan, itu bisa Tuhan pakai untuk dia menyampaikan cintanya, kasihnya kepada orang yang ada di sekitar kita. Nah, oleh sebab itu kita perlu yakin dan percaya bahwa tempat kerjaan kita, apapun yang kita kerjakan dan lakukan, itu adalah panggung pertunjukannya Tuhan untuk mendemonstrasikan kuasanya lewat hidup kita semua. Kalau tadi saya bisa cerita tentang Bu Wulan yang dari admin biasa, hari ini dia kepala cabang. Semua orang lihat kehidupannya bagaimana dia hari ini berdampak dan jadi berkat. Dia izinkan Tuhan pakai pekerjaannya sebagai panggung pertunjukan. Buat kita semua juga demikian. Izinkan Tuhan pakai tiap area pekerjaan kita sebagai panggung pertunjukannya Tuhan. Untuk mendemonstrasikan kuasanya. Dan kalau kita ngelihat cerita Yusuf yang tadi kita bahas, dia di rumah Potifar. Favored by God, favored by man. Tetap dia itu diangkat oleh Tuhan, blooming where he is planted. Di penjara pun dia jadi orang kesayangannya kepala penjara. Boleh nggak Anda lihat Kejadian 39. Kejadian 39 ayat 2, ayat 3, ayat 5, 21 dan 23. Saya menemukan ini, Saudara. Ini yang saya temukan. Dalam satu pasal 5 kali Yusuf itu disebut gini. Karena Tuhan menyertai Yusuf, dia berhasil. Karena Tuhan menyertai Yusuf, Tuhan membuat Yusuf berhasil. Karena Tuhan menyertai dia. So perhatikan, setiap area hidup kita, proses hidup kita, tantangan kehidupan kita, keberhasilan kehidupan kita, itu panggung pertunjukannya Tuhan. Itu panggung pertunjukannya Tuhan untuk mendemonstrasikan dirinya, kuasanya, kebaikannya buat manusia dan orang yang ada di sekitar kita. So waktu Yusuf dia dijual, Tuhan sedang mempersiapkan panggung pertunjukannya. Waktu Yusuf ada di rumah Potifar, Tuhan pakai itu sebagai panggung pertunjukannya. Waktu Yusuf ada di penjara, Tuhan pakai itu sebagai panggung pertunjukannya. Nah, oleh sebab itu buat kita semua hari ini, Bapak Ibu Saudara sekalian, perahu Anda, mungkin hari ini keahlian kita, posisi kita, status kita, title pekerjaan kita, itu adalah perahu Anda. Tapi selalu punya confident. Dalam tiap perahu kita, Tuhan akan pakai itu sebagai panggung pertunjukannya Tuhan. Mendemonstrasikan kuasa, kebesarannya yang dia lakukan dalam hidup kita semua. Jangan ngeluh, jangan komplain. Jangan membandingkan. Tuhan saya cuma segini, saya cuma ini. Tuhan kok cuma segini. Enggak. Kalau yang punya 2 mina, yang punya 2 talenta aja bisa mengembangkan.
paling tidak kita melepaskan mentalitas yang punya satu mina dan satu talenta keluar dari diri kita. Supaya dimanapun Tuhan tempatkan kita tahu bahwa Tuhan akan pakai hidup kita untuk memuliakan nama Tuhan. Dan ketika kita kerja, kita nggak lihat sebagai beban, tapi kita tahu Tuhan thank you. Kehormatan kalau kita masih bisa kerja, berkarya, bermakna, biar lewat hidup kita nama Tuhan dipermuliakan. Kemudian kasih tepuk tangan yang luar biasa buat Tuhan kita. Saya undang kita semua bangkit berdiri bersama-sama. Tarikan kedua tangan kita. Anda mungkin ibu rumah tangga, Anda mungkin profesional, guru, seniman, Anda mungkin pengusaha, mungkin kita kerja berpartner, mungkin kita kerja ikut orang. Kemudian angkat kedua tangan kita sama-sama dimanapun Anda berada. Dan biar hari ini Dia mengurapi kita sekali lagi, menyadarkan kita bahwa hidup kita adalah panggung di mana Tuhan akan pakai kita semua untuk mendemonstrasikan kuasanya, mujizatnya, kebesarannya lewat setiap proses yang harus kita jalani. Tuhan hadir di tempat ini, Kau diami dengan hadirat-Mu, bertatalah, berkatilah, berkaryalah Roh-Mu di sini. Come on bersama. Tuhan hadir di tempat ini, Kau diami dengan hadirat-Mu, bertatalah, berkatilah, berkaryalah, berkaryalah Roh-Mu. Come on, doakan bagi hidup kita masing-masing. Tuhan di hati ini, di hati ini, Kau diami dengan hadirat-Mu, bertatalah, berkatilah, berkaryalah Roh-Mu di sini. Roh Kudus, hamba-Mu tahu Engkau ada di sini buat setiap kami, buat setiap anak-anak-Mu yang melakukan tugas dan tanggung jawab mereka. Hari ini Engkau mau kasih kami kekuatan-Mu. Berapa banyak di antara kita yang berkata, Tuhan, doakan berkati pekerjaan yang saya lakukan. Berapa banyak di antara kita yang berkata, Tuhan, kasih kreativitas dan hikmat untuk saya melakukan tugas dan tanggung jawab saya. Karena pertumbuhan itu adalah favor dari Tuhan. Gak ada yang bisa paksakan. Tapi mungkin Anda berdoa, Tuhan kasih kami hikmat dan kreativitas untuk melakukan tugas dan tanggung jawab saya. Atau ada beberapa saudara mungkin Anda bilang, Pastor Elisa, kerjaan saya hari-hari ini lagi stagnan. Tapi saya tahu bahwa proses ini Tuhan mau sampaikan sesuatu. Dan Anda butuh kekuatan dan hikmat Tuhan, terobosan dari Tuhan. Kalau itu Anda boleh gak angkat tangan kita tinggi-tinggi ke harapan Tuhan. Anda yang berdoa supaya pekerjaan kita diberkati oleh Tuhan. Yang minta hikmat dan kreativitas. Bahkan yang minta kekuatan untuk boleh melewati kurva stagnan itu dalam pekerjaan. Boleh gak tadakan tangan kita sama-sama ke harapan Tuhan. Hati Tuhan ada buat setiap Anda. Kita semua ini orang-orang kesayangan Tuhan. Berkat itu pasti datang. Terus melekat kepada Tuhan. Karena financial blessing itu sifatnya personal antara kita dengan Tuhan. Dan siang hari ini momennya Anda boleh ketemu dengan Tuhan dan bicara dan minta dan memohon.
Sementara kita menadakan kedua tangan kita sama-sama. Boleh saya undang kita semua untuk mulai berdoa. Yang berbahasa roh berdoa dengan bahasa roh. Yang lain mulai berbicara kepada Tuhan. Yang lain mulai sampaikan permohonan dan permintaan kita kepada Bapa yang baik, Bapa yang di surga. Come on, semua mulai berdoa, angkat tangan kita tinggi-tinggi. Hikmatmu, kreativitasmu, berkatmu, kekuatanmu ya Tuhan, diturunkan bagi setiap anak-anakmu yang membutuhkan. Minta favor, minta favor dari Tuhan, minta favor dari Tuhan. Semua berdoa, semua berdoa. Oh ya Tuhan, berkat-Mu, berkatilah. Minta favor, semua minta favor dari Tuhan. Minta favor. Oh hadirat-Mu di sini. Kasih kemurahan-Mu, Tuhan, kemurahan-Mu. Oh come on, terus berdoa, terus berdoa. Favor-Mu ada setiap anak-anak-Mu ya Tuhan. Apapun yang mereka lakukan, yang mereka kerjakan gak sia-sia. Tuhan, Engkau lihat, momentum itu akan datang buat setiap anak-anak-Mu. Terus berdoa kepada Tuhan. Jesus, we need you. Jesus, we need you. Kuasa-Mu di sini. Come on, sama-sama nyanyikan lagu ini. Tuhan hadir di tempat ini. Kau diami dengan hadirat-Mu. Bertahtalah, berkatilah, berkaryalah. Roh-Mu di, oh Tuhan hadir, Tuhan hadir di tempat ini. Kau diami dengan Yesus. Amin. Berkatilah, berkaryalah. Roh-Mu berkaryalah, Roh-Mu berkaryalah, Roh-Mu oh yes, oh God, berkaryalah, Roh-Mu di sini. Terima kasih, tepuk tangan sorak-sorak yang luar biasa bagi Tuhan kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Thank you Jesus. Tuhan, hamba-Mu berdoa buat setiap anak-anak-Mu. Apapun yang jadi profesi, pekerjaan dan tanggung jawab mereka.
Berkatilah mereka ya Tuhan. Berkati dengan hikmat-Mu, kreativitas-Mu. Yang hari-hari ini mungkin lagi lihat kurva stagnan. Tuhan kasih mereka kekuatan to endure. Kasih mereka semangat untuk terus melangkah. Yakinkan setiap anak-anak-Mu, momentum favor itu akan datang dan datang lagi dan datang terus dalam hidup mereka. Karena kami percaya, rencana-Mu dari satu kemuliaan demi kemuliaan, itu akan digenapi buat setiap anak-anak-Mu yang bekerja dan berkarya ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Tiba saatnya kami akan kembali ke tempat kami masing-masing. Dengan menadahkan tangan kita untuk menerima doa berkat. Diberkati setiap jemaat Tuhan dengan berkat yang berlimpah-limpah. Berkati kesehatan kami dan keluarga kami. Berkati pendidikan dan kecerdasan next generation kami. Berkati cinta kami kepada Tuhan, makin hari makin cinta Yesus. Berkati pekerjaan dan keuangan kami, bukan hanya lihat keberhasilan, izinkan kami semua berjaya di dalam anugerah-Nya Tuhan. Bapa, berkati hati kami supaya kami punya hati seluas samudra. Berkati kami dengan hikmat dan kreativitas berlimpah untuk terus menang bersama dengan Tuhan dalam hidup sehari-hari kami. Tuhan, Kau lihat semua kami yang bawa persembahan perpuluhan, persembahan khusus ke rumah Tuhan, Kau gak pernah kembalikan sama. Tapi Engkau membuat kami semua menuai perkara ajaib demi perkara ajaib dalam tiap langkah kehidupan kami. Dan hari ini ingatkan kami semua ya Tuhan. Engkau sumber, Engkau penopang, Engkau kekuatan kami. Saat kami melakukan tugas dan tanggung jawab kami, mata Bapa melihat. Dan kami percaya momentum favor itu akan datang buat setiap kehidupan kami semua. Terima kasih ya Tuhan, kami diberkati. Di dalam nama Tuhan Yesus. Yang diberkati sama-sama kita berkata, amin, amin, amin. Come on, boleh kasih tepuk tangan yang luar biasa buat Tuhan kita. Happy Sunday, selamat siang, Tuhan berkati kita semua. Sampai jumpa minggu depan.